Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 dari SMP Negeri 1 Jakarta akan memperkenalkan mengenai bentuk aksi modul. Ini penyusun modulnya ada ini ini alam, B, materi, berdasarkan pembelajaran serta didik mampu melakukan aplikasi penduduk dan benar berdasarkan karakteristik yang masing-masing. Untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh Mbak Dewi dan Baik, yang pertama di sini saya akan menyampaikan terkait dengan prinsip kelengkapan komponen minimum. Jadi aspek yang kita observasi adalah sudah adakah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran yang jelas. Nah, pada modul itu sudah ada dan dilaksanakan pada proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya kami juga mengobservasi terkait dengan komponen-komponen dalam modul ajar. Di sini yang pertama ada judul modul, kemudian juga terdapat pemilihan satuan dan jenjang pendidikan yaitu kelas 7. Kemudian ada pemilihan fase yaitu fase D dan pemilihan mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPA. Dan ada deskripsi umum modul serta identitas penulis modul yaitu Ibu Putri Kusmawardani, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Nah, jadi secara umum untuk bagian kelengkapan komponen minimum ini sudah terpenuhi. Berikutnya di sini ada aspek esensial dan bermakna. Jadi yang pertama adalah indikatornya tentang kejelasan dari rumusan tujuan pembelajaran yang memenuhi kriteria SMART. Ini kita bahas secara spesifik. Ini yang pertama ada spesifik, itu tujuan pembelajarannya berbunyi seperti tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengandung kata kerja mengidentifikasi. Nah, yaitu pelajar dapat mengidentifikasi tanaman di sekitar sekolah berdasarkan karakternya dan pengelompokan makhluk hidup serta membuat kunci klasifikasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah atau rumah. Jadi untuk kata kerja secara spesifik sudah ada. Namun untuk bagian yang kedua yaitu measurable atau terukur ini belum ada tingkatan untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga achievable atau dapat dicapai ini dicapai melalui kegiatan kerja kelompok dan diskusi bersama kelompok. Kemudian yang keempat ada relevan, ini sudah relevan karena kontekstual dan mengidentifikasi tanaman yang ada di sekitar sekolah itu sendiri. Kemudian untuk yang time ini dibatasi dengan waktu. Nah, pembelajaran untuk materi ini dibatasi waktu dengan 6 jam pelajaran. Selanjutnya ada tujuan. Nah, yang pertama adalah modul ajar memuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan CP yang dituju. Nah, pada modul ini tujuan pembelajaran itu sudah sesuai dengan CP atau capaian pembelajaran, namun pada modul ajarnya itu belum dicantumkan capaian pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, untuk yang konsep utama yang akan dipelajari, pengetahuan inti, keterampilan, dan sikap yang tertera itu sudah jelas, dan guru sudah menyampaikan juga saat proses pembelajaran agar siswa dapat mengetahui tujuan yang dicapai terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dinilai. Selanjutnya, konten yang dipelajari sudah bebas dari muatan sara, pornografi, pornoaksi, dan porno provokasi. Nah, jadi pada saat pembelajaran itu kontennya itu sudah bebas dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Berikutnya,
terdapat pertanyaan bermakna yang menyasar pada konsep inti. Nah, pada modul ajar yang disusun ini tidak terdapat pertanyaan bermakna, namun terdapat pemahaman bermakna yang penyajiannya itu dalam bentuk pernyataan, yaitu pelajar melakukan pengamatan terhadap berbagai karakteristik makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian selanjutnya adalah terdapat pertanyaan pemantik yang menyasar pada konsep inti. Nah, ini di modul dan pada pelajaran sudah dilaksanakan, yaitu apa yang menjadi dasar pengelompokan dari makhluk hidup atau pengelompokan tersebut. Kemudian yang terakhir dari tujuan adalah tujuan menyasar pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah dicantumkan pada modul dan disampaikan juga pada proses pembelajaran bahwa kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta bergotong royong dalam kegiatan diskusi kerja kelompok. Baik, selanjutnya adalah mengenai kegiatan. Kegiatan pada observasi RPP dan pelaksanaan pembelajaran di sini yang pertama adalah alur kegiatan disusun secara runtut, sistematis, sesuai dengan alokasi waktu. Nah, di modul juga sudah sesuai, ada alur kegiatan, kemudian pada pelaksanaan pembelajaran juga sudah sesuai. Namun di sini catatannya adalah durasi pembelajaran berkurang karena guru sedikit telat, yaitu 5 menit. Kemudian yang kedua adalah rangkaian kegiatan berorientasi pada penguatan kompetensi dan kemampuan berpikir area tinggi. Di sini juga pada modul dan pelaksanaan sudah tercapai. Catatannya, peserta didik diminta untuk membuat kunci determinasi sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Dan yang ketiga, modul ajar atau RPP menyertakan berbagai kegiatan termasuk remedial dan pengayaan yang berpusat pada siswa atau menjadikan siswa peserta aktif. Nah, di sini juga sudah tercapai pengayaannya berupa mempelajari kunci determinasi, sedangkan remedialnya guru membimbing siswa dalam melakukan kegiatan seperti pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, kemudian untuk modul ajarnya sudah memuat where to. Yang pertama adalah what, where, why. Di sini sudah tertera juga pada RPP dan pelaksanaannya, di mana tujuan pada subbab ini telah ada di modul dan disampaikan saat pembelajaran di kelas. Nah, kemudian hook and hold juga sudah tercapai, yaitu guru mengaitkan materi pada subbab ini dengan materi subbab sebelumnya terkait membedakan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Kemudian equip juga sudah tercapai, yaitu guru mengajak peserta didik untuk melakukan penyelidikan, untuk mengidentifikasi dan membuat kunci dikotomi untuk beberapa daun. Dan selanjutnya adalah revise, juga sudah tercapai, yaitu dengan guru membuat poin pemeriksaan di sepanjang pembelajaran dengan membantu mengarahkan peserta didik menjawab permasalahan yang disajikan pada LKPD dan membantu mengarahkan peserta didik dalam menjawab aktivitas. Dan yang terakhir ini masih ada evaluate, juga sudah tercapai, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk presentasi hasil penyelesaian LKPD. Kemudian guru memberikan pertanyaan untuk mengevaluasi hasil presentasi peserta didik, dilanjutkan dengan peserta didik menjawab aktivitas. Kemudian ada Taylor, juga sudah tercapai, yaitu guru melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menanya dan memberikan perlakuan, misalnya peserta didik yang pendiam ditanya secara personal. Kemudian yang terakhir adalah organize, yaitu guru sudah menciptakan urutan dalam kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan mampu mengelola kelas dengan baik. Kemudian juga terdapat refleksi pada proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk yang asesmen akan dijelaskan oleh Mbak Yunia Dwi Sagita. Oke, baik. Masuk ke aspek asesmen. Yang pertama itu ada asesmen awal pembelajaran beserta cara penilaiannya untuk mengecek kesiapan siswa. Nah, pada RPP dan pelaksanaannya itu sudah ada semuanya. Dengan catatan, guru melakukan asesmen awal secara verbal, yaitu dengan menanyakan materi sebelumnya, yaitu seperti syarat menjadi makhluk hidup itu seperti apa. Kemudian poin yang kedua ada asesmen yang
termuat secara jelas mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Di RPP dan di pelaksana itu sudah ada semuanya, dengan catatannya, peserta didik itu sudah mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian poin 3, bentuk asesmen memberikan umpan balik pada proses belajar siswa. Nah, di sini itu di RPP sama di pelaksanaan itu sudah ada. Dengan catatannya itu, guru memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik dengan mengarahkan secara personal. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu terdapat asesmen untuk refleksi proses pembelajaran. Nah, di RPP dan pelaksanaan itu juga sudah ada. Dengan catatannya, guru memberikan refleksi seperti menurut kalian apa manfaat makhluk hidup diklasifikasikan pada kelompok tertentu. Nah, bagaimana caranya ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup? Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya ada terdapat asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, di RPP dan pelaksana itu sudah tersedia. Dengan catatannya, pada proses pembelajaran, guru memberikan asesmen formatif yang diambil dari buku siswa, yaitu pada aktivitas 5.2 dan 5.3. Nah, di sini guru memberikan penugasan membuat herbarium, namun tidak tercantum pada modul ajar. Selanjutnya, poin terakhir ada asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Di sini RPP dan pelaksana itu sudah tersedia, yaitu dengan catatan terdapat asesmen sumatif berupa uji kompetensi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Mbak Amanda nggak ada suaranya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip berkesinambungan. Pada prinsip berkesinambungan ada aspek pertama yaitu urutan pembelajaran sistematis dan logis sesuai dengan prinsip kontinuitas pada UBT. Dalam RPP dan pelaksananya sudah terdapat urutan pembelajaran yang sistematis ini dengan catatan proses pembelajaran telah tersusun secara sistematis dan berkesinambungan. Lalu aspek yang kedua, terdapat pertanyaan kunci yang membantu guru dan siswa untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran di kelas. Di sini di RPP dan pelaksanaannya sudah ada dengan catatan guru membawa beberapa daun untuk diidentifikasi oleh peserta didik dipandu dengan menggunakan LKPD. Kemudian bertanya, apakah ada persamaan dari tanaman ini? Lalu aspek yang selanjutnya yaitu ada asesmen yang tertera di modul ajar atau RPP selaras dengan kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan dan RPP sudah terdapat catatannya yaitu adalah LKPD ada di modul dan dilaksanakan, lalu untuk asesmen sumatif juga ada di modul dan dilaksanakan. Sedangkan untuk aktivitas 5.2 dan 5.3 tidak ada di modul. Tetapi dilaksanakan dan untuk penugasan herbarium tidak ada di modul juga dilaksanakan. Lalu aspek yang berikutnya yaitu asesmen yang tertera di modul ajar selaras dengan tujuan pembelajaran. Di sini di RPP dan di pelaksananya sudah terdapat dengan catatan asesmen mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat kunci determinasi. Lalu aspek yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran. Pada RPP dan pelaksananya sudah terdapat catatannya yaitu kegiatan pembelajaran terdapat diskusi dan presentasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu prinsip yang berikutnya yaitu prinsip kontekstual. Aspek yang pertama yaitu modul ajar atau RPP memuat alternatif kegiatan untuk diimplementasikan pada lingkungan sekolah yang berbeda. Untuk pelaksanaan dan di RPP sudah ada dengan catatan pada modul ajar tidak menjelaskan jenis-jenis daun yang akan diamati, tetapi bisa disesuaikan dengan daun yang ada pada lingkungan sekolah yang berbeda. Lalu aspek yang selanjutnya yaitu modul ajar dapat mengakomodir siswa dengan kebutuhan yang berbeda. Nah, pada RPP dan pelaksananya sudah ada dengan catatan
modul mengakomodir kebutuhan gaya belajar peserta didik yang berbeda, sehingga guru memberikan penjelasan, lalu membawa daun secara langsung, memberi ruang gerak untuk siswa, diskusi, dan presentasi. Lalu aspek yang selanjutnya yaitu modul ajar memuat kearifan lokal daerah setempat. Nah, di sini pada RPP tidak ada, namun pelaksanaannya sudah dilaksanakan. Nah, dengan catatan kearifan lokal berupa tanaman khas yang diamati seperti sirih merah. Lalu aspek yang terakhir yaitu modul ajar sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Di sini pada RPP dan pelaksanaannya sudah ada dengan catatan modul ajar relevan dengan dan kontekstual dengan lingkungan nyata di sekitar peserta didik sehingga memudahkan peserta didik dalam menganalisisnya. Lalu yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ika. Baik, terima kasih. Saya Eka Puspita. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian mengenai hasil observasi kami terkait di sini. Selanjutnya ada aspek sederhana atau prinsip sederhana. Di sini kami mengobservasi ada dua aspek. Yang pertama itu modul ajar menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Baik dalam modul ajar maupun pelaksanaannya, itu guru menjelaskan materi dengan bahasa yang jelas dan sederhana, sehingga semua peserta didik itu dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kedua itu ada bahasa atau istilah yang digunakan mudah dipahami. Baik dalam modul ajar ataupun pelaksanaannya ini, modul ajar dan pembelajaran menggunakan bahasa dan istilah yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam hal ini, guru itu dalam pelaksanaannya guru tidak menganalogikan kalimat sehingga siswa itu mudah memahami apa yang disampaikan guru. Nah, untuk prinsip selanjutnya ini ada komponen pendukung. Nah, komponen pendukung ini kita mengobservasi ada 4 aspek. Yang pertama yaitu pemilihan sumber atau media pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik. Baik dalam modul ataupun dalam pelaksanaannya ini sudah tersedia sumber atau media pembelajaran. Nah, dalam hal ini itu daun. Nah, beragam daun yang nantinya diidentifikasi dapat menjadi media untuk peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Nah, beragam daun ini contohnya tadi ya seperti ada daun mangga, palem, terus daun sirkaya dan beragamnya. Dalam pembelajarannya itu ada 15 macam daun. Nah, yang kedua ini ada aspek ada kegiatan remedial atau pengayaan. Nah, dalam modul ajar maupun pelaksanaannya itu ada kegiatan remedial atau pengayaannya yang tadi sudah dijelaskan oleh penyampaian sebelumnya, yaitu dalam pengayaan itu mempelajari kunci dikotomi, dan juga remedial itu guru membimbing peserta didik dalam kegiatan seperti dalam diskusi itu guru membimbing peserta didik diskusi itu harus gimana. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada daftar pustaka baik modul ajar ataupun pelaksanaannya itu ada daftar pustaka terdapat pada modul ya. Nah, itu daftar pustaka yang digunakan oleh Bu Putri itu adalah dari Luhmadi Swastikarani dan juga dari Kompanis Indonesia Kemendikbud. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, terdapat lampiran berupa lembar kerja atau asesmen. Nah, lampiran asesmen yang terdapat pada LKPD modul itu sudah tersedia, yaitu uji kemampuan dan juga LKPD tentang kegiatan kelompok ya. Sedangkan asesmen yang lainnya tidak tercantum pada modul ajar. Nah, tambahan dalam hal ini di modul ajar itu ada glosarium, yaitu istilah penting untuk mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Seperti dalam hal ini contohnya itu ada definisi dari klasifikasi, kunci dikotomi atau determinasi, takson dan taksonomi. Nah, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil observasi kami, yaitu berdasarkan hasil observasi modul ajar dan pelaksanaannya yang telah dibuat oleh Guru Pamong, Ibu Putri, secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator dan dari rubrik penilaian. Nah, pada proses pembelajaran telah sesuai dengan capaian dan karakter peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik dengan menggunakan metode diskusi dan presentasi untuk mencapai capaian pembelajaran. Selain itu, guru sudah
melakukan pembelajaran kontekstual, ditunjukkan dengan guru telah mengaitkan materi dengan masalah kehidupan sehari-hari melalui penyajian beragam jenis daun yang ada di sekitar lingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat mengambil manfaat dari pengetahuannya tentang klasifikasi makhluk hidup. Instrumen penilaian yang dilakukan guru yaitu terkait penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan serta LKPD yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan tingkat capaian. Setelah melakukan proses pembelajaran, produk yang dihasilkan oleh peserta didik sudah mengandung pemahaman dan tujuan pembelajaran berupa hasil karya, yaitu herbarium dan dari beragam daun yang telah diidentifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.